coba bacakan beberapa komentar. Di antaranya, kita lihat dari @Vania Ranesa, Bekasi kebanyakan dibor jalannya, nggak sadar kalau sampai perut bumi. Kemudian ada dari @Ferizatmiko, Gunung Bantar Gebang mulai mengguncang. Komentar lainnya ada dari Wisnu Harimurti, patahan lempeng itu kembali berlanjut sesuai prediksi. Wah, ini sesuai prediksi, berarti sebelumnya artinya beberapa masyarakat sudah aware ya kalau ada potensi-potensi yang mungkin bisa terjadi. Apalagi tadi Kang Hendra katakan gitu ya, kalau misalkan Jakarta ini sangat rawan dikepung dengan sejumlah potensi patahan-patahan. Silakan Kang Hendra. Ya tadi kalau kita lihat respon netizen itu kan bervariasi, ada yang menganggapnya bercandaan, ada yang menganggapnya serius. Tapi kalau secara sains memang ini serius, karena kita akui misalnya di Bandung aja, selain tadi ada 6 patahan di sekitar Jakarta, di Bandung tuh ada patahan Lembang kan, yang kita ketahui sepekan ini juga udah mulai aktif, yang mungkin udah mulai bergerak gempa-gempa kecil 1, sekian atau 2, sekian, dan bahkan mungkin udah ramai di medsos ada pemberitahuan soal pendataan ke publik gitu. Nah, tapi kita belum tahu seperti apa. Tapi itu memang bukti bahwa memang sesar di sekitar Jakarta dan Bandung itu memang aktif. Gitu. Bahkan mungkin tahun 2011 sempat di patahan Lembang juga ada gempa yang sempat merusak rumah gitu. Itu bahkan itu cuma kekuatan cuma 4, sekitar 4 sekian lah. Udah merusak rumah, apalagi kalau sampai tembus 8, itu mengerikan sekali gitu. Dan bahkan di daerah Bandung pun ada beberapa zona yang memang tanahnya tuh dasarnya lempung gitu, seperti kayak di Gede Bagi atau di Dayakolot yang dulu dasar dari Danau Purba Bandung, dan itu juga beberapa penelitian saya baca itu jadi potensi yang paling berisiko karena dasarnya itu lempung gitu. Nah itu perlu juga masyarakat pun harus tahu, dan publik pun, masyarakat dan pemerintah pun harus ngasih edukasi lah ke masyarakat. Nah tapi kalau sudah ada potensi di beberapa daerah tersebut, tapi masyarakat ini sudah disosialisasikan belum sih Kang terkait dengan potensi kalau misalnya daerah mereka ini sangat rawan loh, sehingga mereka harus tahu nih langkah-langkah mitigasi apa aja nih yang harus dilakukan, atau mungkin ada teknologi khusus sebagai notifikasi bagi mereka kalau misalkan ada magnitudo sekian, ini mereka harus lakukan, misalkan harus pindah kemana gitu Kang Hendra? Ya, memang sejauh ini setahu saya untuk memprediksi gempa itu belum ada ya yang akurat ya, karena untuk dalam konteks BMKG aja baru mencatat kejadian ketika sudah terjadi gempa. Belum ada sifatnya teknologi yang memprediksi gempa gitu. Nah, mungkin beberapa sektor seperti transportasi dengan kereta cepat sudah punya teknologi membaca, mendetek terjadi gempa sejak awal, jadi mereka bisa secara otomatis menghentikan laju kereta. Tapi kalau masyarakat awam kan memang paling hanya ketika ada gempa ya itu ngecek berita, ngecek di media sosial, ngecek grup-grup tetangga kan. Nah itu artinya, dan belum lagi bicara soal bagaimana mengantisipasi ketika ada gempa, apakah apa yang harus dilakukan. Seperti saya di ketinggian tadi tinggal di apartemen, apakah langsung turun atau tetap stay gitu. Nah, itu juga nggak semua orang paham kan. Itu yang perlu dimaksimalin sih soal itunya sih. Tapi kalau early warning system terkait dengan gempa bumi di tanah air sendiri seperti apa sih? Apakah memang teknologinya sudah advance dan relevan? Apalagi kita tahu sebetulnya kan kalau gempa yang terjadi di Bekasi kemarin kan BMKG sudah nyatakan tidak ada potensi tsunami. Tapi kan kita sebetulnya balik lagi, kita ring of fire bukan berarti menutup potensi tsunami di beberapa wilayah. Nah ini saja alatnya hilang gitu. Nah ini gimana nih Mas Iqbal dan juga Kang Hendra? Ya sebenarnya kalau dari sisi informasi saya melihat ini apresiasi juga ya untuk BMKG bahwa informasi itu cepat sekarang. Bahkan di grup wartawan itu banyaklah teman-teman kita pun juga masuk ya di grup wartawan itu. Jadi dalam kesempatan pertama mereka juga udah menerima informasi. Kemudian di Twitter, di Instagram, dan di WhatsApp channel bahkan BMKG itu menurut saya cepat ya dan detail langsung. Tadi yang saling dibacakan juga. Cuma memang yang jadi isu sih menurut saya masalah memang memberikan pemahaman ya kepada masyarakat ya. Tadi misalkan ini Jabodetabek ini kan 30 juta lebih lah orang yang tinggal di sini. Belum lagi yang Bandung Raya tadi yang diceritakan oleh Kang Hendra gitu ya. Bahkan beberapa peneliti itu ada yang sudah mereka memperlihatkan fotonya tuh bahwa di sini adalah sesar Lembang sepanjang sekian puluh kilometer. Jadi dalam radius 2 kilo itu ya jangan bangun apa-apa di situ gitu. Tapi kan realitanya kan ya ada villa, ada saya nggak tahu ya hiburan, tempat-tempat rekreasi itu kan makin hotel juga banyak. Apalagi tadi informasi disampaikan tanah yang semakin lunak guncangannya kan semakin tinggi. Itu udah pasti ya. Tapi apa ya, kita tuh kadang-kadang mungkin karena belum terjadi ya. Jadi karena belum terjadi mungkin juga aman lah Jawa tuh. Kadang-kadang kan
Ini kan mirip kayak cerita apa namanya di Kalimantan gitu ya. IKN aman kok, Kalimantan tuh nggak gempa apa. Ternyata kan setelah dicek itu sesarnya ada, walaupun memang kecil-kecil gitu, 3, 4 gitu. Tapi kan ketika itu terjadi, makanya gedung-gedung di sana juga akhirnya nggak bisa tinggi-tinggi Pak. Karena kalau tinggi ya potensi juga gitu. Karena dia gempanya tuh gempa darat gitu. Kalau dari kaca POV, Kang Hendra sendiri seperti apa melihatnya? Jadi gini, kita harus akui penelitian soal sesar atau patahan di Indonesia itu memang perlu dimaksimalin ya, karena kita ketahui seperti sesar Lembang atau sesar Baribis atau sesar Cimandiri, sesar Citarik itu penelitian yang memang sejak zaman Belanda. Artinya ketika itu sudah ada informasi yang sifatnya sains, harusnya memang kita maksimalkan. Artinya kita sudah tahu lokasi di mana. Jangan kita udah tahu lokasi di mana tapi justru kita lupa kalau itu adalah mulut bencana gitu. Perlu kita ingat juga waktu di kasus di Cianjur, bencana Cianjur itu kan kita nyaris tidak buta sama sekali itu, ternyata ada patahan di bawahnya kota Cianjur. Artinya ketika kita sudah tahu ada patahan di situ, kita harus sudah mulai mengantisipasi, harusnya mitigasinya harus lebih maksimal. Ketimbang tiba-tiba jangan seperti tiba-tiba gempa kita udah baru sadar gitu. Jangan sampai bencana dulu baru melakukan mitigasi gitu ya. Kalau paling ini sih minimal sebenarnya tata ruang ya. Jadi maksudnya ketika di sini ada kayak Cianjur ya, saya ingat sekali tuh di era Pak Jokowi kan. Itu gempanya tuh seingat saya nggak terlalu besar juga ya Pak. Cuma karena dia dangkal dan itu ternyata di patahan, jadi korban jiwanya juga banyak gitu. Jadi ya bahkan kalau nggak salah recovery-nya juga lama ya Pak. Dan ini standar bangunan juga. Jadi masyarakat kita juga dalam membangun itu ya kita udah punya SNI soal rumah segala macam, tapi ya pengawasan untuk pembangunan konstruksi rumah sipil itu juga masih sangat tinggi. Mungkin kita bisa berkaca ke Jepang gitu ya, mereka kan rawan gempa juga, bahkan kurang lebih sama kayak beberapa menit sekali terjadi gempa, tapi mereka sudah ada beberapa persyaratan di dalam bangun sebuah bangunan, ada tahan gempa dan beberapa teknologi lainnya. Tapi kok Indonesia kayaknya sulit banget gitu untuk menerapkan peraturan itu gitu. Tadi Kang Hendra katakan pengawasan, itu pengawasannya sebenarnya di mana sih Kang Hendra? Iya, jadi kita memang punya kebiasaan ketika kalau belum terjadi santai. Padahal kalau kita lihat bencana gempa itu tidak hanya aspek nyawa ya atau dampaknya. Tapi ingat dampak ekonominya, kita ingat waktu gempa Padang itu hampir 30 triliun kerugian ekonomi. Gempa Jogja juga hampir sekitar situ angkanya. Bahkan gempa Aceh itu sampai 50 triliun lebih. Artinya memang dampaknya luar biasa gempa itu. Tapi masalahnya kita yang memang sudah terbiasa setiap hari diingatkan, sekarang suka lupa. Nanti mungkin dalam pemerintah dalam hal ini mungkin lewat BNPB ya kan, yang konon kata anggarannya mulai dipangkas kan. Nah mungkin cobalah mungkin anggaran yang tadi dipangkas itu dimaksimalkan lagi untuk sifatnya anggaran untuk riset atau penelitian atau mitigasi zona-zona gempa. Karena kita asal akui kita tuh bukan hanya bencana gempa. Berarti belum dinilai prioritas dong untuk gempa ini? Ya dengan ada pemangkasan anggaran di BNPB, ya kan. Kita punya kalau nggak salah cadangan bencana cuma 5 triliun setahun. Itu kalau seandainya BNPB dipangkas total 500 miliar ya dari 1,4 ya itu saya pikir suatu hal yang kurang concern lah gitu. Mas Iqbal, kalau bisa kita lihat gitu ya, kalau di Jepang balik lagi tadi sebagai negara yang mungkin mirip-mirip, mereka ini kan ada simulasi untuk anak-anak gitu ya, beberapa waktu sekali. Jadi mereka sedari dini sudah tahu nih kalau terjadi gempa harus ngapain, apakah berlindung di bawah meja atau langsung keluar. Nah tapi kalau di Indonesia kan enggak. Kalau Indonesia tuh update dulu, ngecek dulu di status media sosial nih gempa terjadi nggak nih di wilayah kalian. Terus belum lagi tetap kerja kan kalau tetap kerja, jangan sedih. Nah ini harusnya gimana sih kalau misalkan di Indonesia ini mungkin jadi pembelajaran juga, tidak hanya buat pemerintah tapi juga buat kita masyarakat supaya kita lebih aware, walaupun mungkin dari segi magnitudo tidak sebesar itu, tapi kita harus tahu nih langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan ketika terjadi gempa misalkan. Ya memang kalau di Jepang mungkin dari sekolah kemudian di kantor, kemudian juga di pemerintahan gitu ya. Itu kan juga rutin. Ingat gak beberapa waktu lalu kan kita juga pernah tuh ada pelatihan kebakaran tuh. Ya kan, itu juga menurut saya salah satu cara lah. Tapi memang ya awal-awal aja sih biasanya, kayak misalkan contoh di saya di kampung halaman ya di Padang itu kan sebenarnya udah bagus ya. Ada jalur ya kan, jalur evakuasi. Jalur kalau ini kita naik nih ke bukit nih ke Indarung. Ada meeting point-nya jelas. Ya gitu kan. Terus tapi kadang-kadang buoy-nya hilang. Buoy untuk mendeteksi tsunami itu kan. Itu ya masyarakat juga nggak bisa disalahin, mungkin dia nggak paham ini alat apa, manfaatnya seperti apa. Tadi kalau bicara anggaran, belum lagi kayak misalkan di Selatan Jawa ya Pak, itu kan secara historis beberapa kali lah CNBC juga udah menulis
itu tsunami-nya tuh bisa sampai 30 meter. Betul. Kita ingat gitu. kejadian di Anyer ya waktu itu kalau saya tidak Kalau salah. Anyer di utara ya, tapi yang di selatan pun begitu Waktu itu kan. yang alat pendeteksi tsunami bahkan ternyata hilang. Iya itu memang beberapa kali ya seperti itu di Sulawesi Tengah, sehingga saya juga sempat terjadi seperti itu. Jadi ya mau nyalahin siapa ya, masyarakat juga mungkin nggak tahu itu alat apa gitu loh, manfaatnya apa, karena mungkin memang nggak teredukasi gitu ya. Jadi pembenahannya ini kalau kita lihat, ini mulai dari mana dulu sih Mas Iqbal dan juga Kang Hendra? Kalau saya sih menilai sepakat ya, mungkin dari kurikulum ya, jadi basic lagi gitu. Sama seperti ketika kita pandemi kemarin lah. Ya. Basic lagi tuh cuci tangan segala macem gitu ya. Karena dari pola hidup bersih dan sehat itu kan penyakit insya Allah jauh gitu ya. Nah bencana pun saya rasa begitu. Dan yang paling mendesak sih menurut saya yang tadi ya Kang ya, sebenarnya yang di wilayah-wilayah yang jelas ini udah radiusnya harus 2 kilometer harus kosong gitu. Apalagi tadi ya, banyak tempat rekreasi juga ya Kang? Iya, saya nggak ngerti sih maksudnya apa, ya mungkin ribet kali ya kalau mindahin yang udah punya usaha atau apa, ganti ruginya seperti apa. Itu pastilah saya paham karena mereka juga udah invest gitu. Tapi ya amit-amit ya, karena kita nggak pernah tahu sih gempa ini kayak kemarin kan nggak ada juga yang tahu gitu loh. Itu yang terutama Lembang sih, saya tuh sangat khawatir banget karena over the weekend tuh pasti Orang kesana. semua bahkan dari Jakarta, dari Bogor, Jabodetabek itu udah banyak banget. Padahal wilayahnya cukup rawan ya. Iya, dan itu udah ada kok ininya, cuman kenapa nggak dijalankan ya, mungkin karena tadi mungkin belum kejadian kali. Oke, kalau dari Kang Hendra ini mulai dari mana dulu nih untuk bisa at least membenahi tata kelola mitigasi gempa bumi di Indonesia? Iya, edukasi dan sosialisasi ya, terutama edukasi tadi masa kecil sekolah itu. Mungkin kalau saya amatin ya, kita yang sekolah di SD di Jakarta misalnya, apakah pernah nggak kita dikasih pelatihan soal gempa gitu? Kayaknya setahu saya sih belum pernah. Bahkan saya tanya teman-teman saya yang di Bandung, yang sudah ada buktinya bahwa memang ada sesar Lembang pun, saya tanya mereka juga nggak pernah tuh ada mungkin pelatihan soal itu basic banget soal sekolah gitu soal ada bencana. Dan yang paling penting juga sebenarnya itu bagaimana pemerintah juga mulai concern lagi nih sama masalah antisipasi ini, karena ini nyata gitu loh. Bahkan dalam konteks historis juga Jakarta pun sudah berapa kali kan kena gempa gitu secara historis gitu kan. Artinya itu nyata. Baik, tentunya diskusi ini menjadi wake up call kita bersama ya, bahwa memang kejadian gempa ini meskipun memang tadi dikabarkan kerusakannya tidak begitu parah, namun kalau melihat dalam 20 tahun terakhir kerugian karena gempa bumi ini tidak main-main bahkan dampaknya. Dan kita harapkan bersama tidak hanya pemerintah tapi juga edukasi dan sosialisasi sudah mulai bisa dilakukan sejak dini sama untuk hal bisa ini juga yang mitigasi. penting, masyarakat juga mulai sadar bagaimana soal berasuransi terhadap bangunan, Iya. mulai bangunan yang standar yang memang sesuai Untuk meminimalisir kerugian dampak yang terjadi. Saya pernah waktu cerita sama salah satu pengusaha senior di Padang waktu dia punya hotel yang kena gempa. Oh iya, di Padang. Ambacang itu. Dia untungnya udah punya asuransi, jadi ketika hotelnya ambruk, hancur, dia ada yang mengcover gitu. Dan saya pikir edukasi asuransi pun penting juga sih bagi masyarakat gitu sih. Edukasi, sosialisasi, dan tadi mungkin langkah preventif dengan asuransi juga tadi, supaya bisa minimalisir dampak kerugian lebih lanjut.